Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang bab 6, yaitu apa sih? Pembahasan kita kali ini kita akan masuk kepada pertumbuhan penduduk dan pembangunan penduduk. Nah, saudara menekankan bahwa pertumbuhan penduduk bukan sekedar soal jumlah, tetapi bagaimana jumlah tersebut mempengaruhi kualitas hidup. Nah, pertumbuhan penduduk itu bukan soal jumlah penduduk otomatis. Misalnya di negara A jumlah penduduk segini, maka jumlah penduduk 1000, sedangkan di negara B jumlah penduduk 2000. Nah, penduduk yang 2000 ini tidak menjamin negara B mengalami pertumbuhan yang sangat meningkat pada pertumbuhan ekonominya. Sedangkan negara A yang penduduknya 1000 bisa saja mengalami pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian yang meningkat. Nah, inilah mengapa saudara menekankan pertumbuhan penduduk tidak selalu menentukan jumlah pertumbuhan penduduk dan perekonomiannya. Untuk itu, maka kita akan mengukurnya dalam beberapa hal. Yang pertama, jumlah pendapatan per kapitanya. Mengapa demikian? Apabila jumlah pendapatan per kapitanya meningkat, jumlah pendapatan per kapita sendiri adalah jumlah pendapatan per kepala. Nah, jumlah pendapatan per kepala ini adalah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menentukan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu adanya akses pendidikan. Bayangkan saja dengan pendidikan yang layak, maka otomatis pendapatan juga akan mendapatkan layak. Yang kedua yaitu kesehatan dan lingkungan. Kesehatan dan lingkungan sendiri itu menentukan bagaimana kita mengembangkan pemikiran, sehingga pengembangan pemikiran ini yang menentukan bagaimana skill kita dapat menentukan jumlah atau pendapatan yang kita terima. Dengan akses pendidikan, lingkungan, bagaimana sosial kita, itulah yang menentukan pendapatan kita atau pendapatan per kapita suatu negara akan naik. Ada dua pandangan utama yang menekankan pada hal tersebut. Yang pertama yaitu pesimis dan optimis. Pesimis atau neo-multiplication itu adalah penduduk tumbuh terlalu cepat. Akibatnya sumber daya terbatas dan kemiskinan meningkat. Itu dalam kondisi pesimis. Sedangkan dalam kondisi optimis, penduduk besar itu akan menentukan potensi tenaga kerja ditambah pasar akan meluas. Akibatnya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian. Nah, selanjutnya, pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, penduduk pertumbuhan ini bagaimana sih dari masa dulu, masa kini, dan masa depan? Untuk itu, ayo kita pelajari dari masa penduduk dunia. Nah, sejarah pertumbuhan penduduk dunia sebelum abad ke-18 adalah pertumbuhannya itu sangat lambat. Mengapa? Karena adanya tingginya jumlah kematian. Nah, namun setelah revolusi terjadi atau setelah terjadinya revolusi industri terjadi, pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan ini otomatis meningkat secara drastis. Mengapa demikian? Karena peningkatan setelah revolusi ini terjadi beralih kepada jasa industri. Jasa industri ini meningkatkan pada sektor dan peningkatan skill, sehingga pendapatan penduduk meningkat serta pertumbuhan otomatis seiring berjalan itu otomatis juga akan meningkat.
Penyebabnya itu adalah kemajuan bidang medis, sanitasi, produktivitas pangan juga akan meningkat. Contohnya, pada tahun 1800-an masyarakat hanya sekitar 1 miliaran. Sedangkan pada tahun 2000, masyarakat juga meningkat sebesar 6 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 saat ini 6 tahun ke belakang dimulai dari 2020 otomatis masyarakat pertumbuhan mengalami peningkatan yang sangat drastis, di mana yaitu di atas 7,5 miliar. Nah, pertumbuhan penduduk inilah yang menyebabkan struktur penduduk dunia juga meningkat. Misalnya, meliputi jumlah umum, misalnya muda dengan tua, gender, distribusi wilayah. Nah, misalnya di negara berkembang dan negara maju. Di negara berkembang sendiri, dominan usia muda adalah beban pendidikan yang tinggi. Mengapa? Karena di negara berkembang, pada usia muda itu biasanya lebih memilih menjadi mahasiswa atau pelajar, sehingga beban untuk pembiayaan pendidikan otomatis akan tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat atau penduduk yang berada di usia muda mengalami semi pengangguran atau saat ini sedang berada di masa pembelajaran. Nah, inilah yang menyebabkan beban pendidikan tinggi karena mereka tidak berpenghasilan. Sedangkan pada negara maju, populasi menua yaitu beban pensiunan meningkat. Mengapa demikian? Biasanya di negara maju itu masyarakat mereka menekankan hanya memiliki satu anak, sehingga mereka di masa tua akan memiliki kejayaan mereka sendiri. Ditekankan pada usia pensiunan atau beban pensiunan mereka, biaya pensiunan akan meningkat. Contohnya saja, di Jepang misalnya terjadi krisis aging population. Krisis di mana jumlah penduduk mereka sangat-sangat kurang. Sedangkan di Indonesia sendiri masih didominasi oleh usia produktif, di mana usia saat masih masa berkembang. Inilah yang menyebabkan penduduk Indonesia lebih banyak nomor 3 di dunia. Pertumbuhan penduduk masa kini dan masa depan dalam momentum tersembunyi atau population momentum. Ini walaupun angka kelahirannya turun, populasi tetap akan tumbuh karena banyak orang dalam usia produktif seperti di Indonesia sendiri. Contohnya, Indonesia sudah menurunkan total fertility rate, tetapi jumlah penduduk tetap naik. Hal ini karena adanya efek momentum, di mana masyarakat tidak mempedulikan berapa keturunan atau tidak membatasi keturunan mereka, atau kebanyakan mereka akan melakukan formalitas di luar pernikahan. Nah, inilah yang menyebabkan masih banyaknya populasi di Indonesia yang terus meningkat, yang menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Transisi demografi ini menganut beberapa teori. Pertama yaitu teori transisi demografis, di mana perubahan tersendiri terjadi dari tingginya kelahiran dan jumlah kematian. Dari tingginya jumlah kelahiran dan jumlah kematian ini menjadi rendah kelahiran dan rendahnya kematian. Contohnya, ada di beberapa tahap. Kita menekankannya pada 4 tahap. Yang pertama, di tahap pertama yaitu adanya tingginya kelahiran dan tingginya kematian. Sedangkan di tahap kedua yaitu kematiannya mulai turun sedikit demi sedikit, namun populasi malah meledak. Di tahap ketiga sendiri kelahiran mulai turun. Sedangkan pada tahap keempat akan terjadinya stabilitas atau stabil dan normal. Contohnya saat ini di Indonesia berada pada tahap ketiga,
yaitu tahap kelahirannya mulai turun. Sedangkan di Eropa yaitu berada tahap keempat, yaitu dari masa stabilitas atau stabil, di mana angka kelahiran dan angka kematian stabil. Dan di negara Nigeria sendiri berada tahap kedua, yaitu pada tahap kematian yang turun menerus, tetapi populasi mereka terus meledak. Nah, hal inilah yang harus kita partisipasi pada negara Nigeria yang berada pada tahap kedua. Selanjutnya itu kita menentukan penyebab tingginya fertilitasi di negara berkembang. Yang pertama kita mengenal dengan model Malthus. Nah, model Malthus ini dijelaskan oleh Thomas Robert Malthus, di mana teorinya menekankan pada penduduk tumbuh di geometris, pangan tumbuh aritmetis akan menjadi krisis. Mengapa demikian? Perangkap populasi Malthus pada negara miskin ini mudah terjebak. Yang pertama, karena apabila pendapatan rendah akan menyebabkan banyak anak, biasanya seperti itu. Apabila banyak anak, maka kemiskinan akan terus berkelanjutan. Contohnya saja, pada negara Afrika dengan fertilitas tinggi dan GDP yang rendah. Negara Afrika atau negara bagian Asia Selatan, Asia Timur, nah itu tuh memiliki fertilitas yang negara miskin yang sangat tinggi, karena di dalam jumlah penduduknya negara Afrika ini berada pada urutan terakhir. Negara miskin yang memiliki fertilitas atau pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi serta GDP atau pendapatan yang mereka terima itu sangat rendah, sehingga terjadinya adanya kritis pada negara Afrika yang menyebabkan negara ini menjadi negara miskin. Nah, akibatnya kritik terhadap Malthus ini menekankan pada teknologi, di mana teknologi pada peningkatan pangan haruslah adanya peningkatan. Yang kedua yaitu ada globalisasi yang memungkinkan distribusi pangan. Contohnya saja, menerapkan revolusi hijau di Asia untuk meningkatkan produktivitas beras. Nah, dengan peningkatan produktivitas beras, otomatis akan meningkatkan jumlah pangan untuk masyarakat dan mengurangi jumlah faktor kemiskinan dan kematian yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu kita dengan menggunakan teori mikroekonomi fertilitas atau menggunakan dalam sektor rumah tangga. Nah, pada sektor ini, anak dianggap memiliki sebagai barang konsumsi atau kepuasan dan investasi ekonomi untuk tenaga kerja dan jaminan di hari tua. Mengapa demikian? Banyak dalam sektor rumah tangga, anak dianggap investasi. Mereka diberikan pendidikan, mereka diberikan makanan yang layak, karena mereka dianggap di masa depan akan memiliki peluang pendapatan atau pekerjaan yang layak, sehingga mereka memiliki pendapatan yang layak, sehingga orang tua di masa depan ingin mereka dijamin oleh anak mereka yang sudah mereka sekolahkan, mengakibatkan mereka menerima pendapatan di hari tua melalui anak-anak mereka. Makanya anak-anak dalam sektor rumah tangga dianggap sebagai investasi di masa depan. Nah, ketika pemerintahan anak di negara berkembang ini dengan pemikiran seperti ini, pemerintahan anak di negara berkembang akan lebih tinggi, karena otomatis yang pertama itu anak akan membantu perekonomian keluarga, karena prinsip anak dianggap sebagai investasi tadi. Yang kedua, tidak ada sistem pensiunan karena pendapatan mereka dianggap dari anak. Contohnya saja, di daerah-daerah pedesaan, anak akan membantu di sektor pertanian. Mereka tidak akan membayar masyarakat lain atau melakukan pekerja lain, karena mereka sudah memiliki anak yang akan mereka pekerjakan untuk menambah perekonomian. Inilah yang menyebabkan di beberapa daerah masih menjadi negara miskin.
Sedangkan faktor tingginya fertilitas ini adalah otomatis pendidikan akan rendah, pendapatan juga akan rendah, kurangnya akses kontrasepsi dan nilai budaya, atau yang disebut dengan anak sama dengan berkah. Selanjutnya itu kita akan mendengar implikasi terhadap pembangunan. Misalnya begini, fertilitasnya tinggi, otomatis investasi per anak akan rendah karena jumlah beban yang akan diterima otomatis akan naik. Karena dengan fertilitas tinggi, yaitu pendidikan, jumlah pendidikan tinggi, jumlah konsumsi tinggi, otomatis masyarakat atau rumah tangga lebih mengurangi dalam produktivitas anak. Dan pendidikan yang rendah karena produktivitas juga akan rendah. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal konsekuensi dari tingkat fertilitas yang tinggi ini. Nah, pada pandangan satu bukan menjadi masalah karena argumennya penduduk besar adalah pasar yang besar serta tenaga kerja akan melimpah. Sedangkan contohnya di Cina memanfaatkan tenaga besar yang menjadi manufaktur global. Ini hanya terjadi pada negara yang sudah maju. Apabila prinsip ini diterapkan pada negara berkembang, apalagi negara miskin, sangat tidak konsisten pada dunia nyata. Inilah yang menjadikan Cina menjadi negara maju karena mereka sudah berkembang pada sektor perekonomian, peningkatan skill, peningkatan pendidikan, maupun peningkatan pendapatan, yang menjadikan Cina memanfaatkan berbagai sektor menjadi investasi di masa depan. Sedangkan pada pandangan kedua, ini adalah masalah yang serius. Mengapa? Misalnya, terjadi penekanan dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan lapangan kerja. Pendidikan yang tinggi akan menyebabkan pendapatan harus tinggi. Kesehatan otomatis akan meningkat. Lapangan kerja yang sedikit otomatis dengan masyarakat atau pertumbuhan yang tinggi ini akan menjadi masalah yang sangat berdampak. Contohnya saja pada urbanisasi yang berlebihan. Ini akan memunculkannya slum atau pemukiman kumuh. Biasanya terjadi pada daerah ibu kota dan daerah pinggiran. Daerah ibu kota yang memiliki keluasan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan keluasan dalam sektor dunia kerja tidak menjamin pada daerah sekitar kota, daerah atau daerah pinggiran menjadi sukses juga seperti daerah kota. Karena banyak penduduk yang tidak terdampak akan terisolasi ke daerah pinggiran. Inilah yang menyebabkan terjadinya keseimbangan di antara ibu kota dan daerah pinggiran. Namun pada pandangan ketiga, maka kita akan melakukan beberapa pendekatan kebijakan. Apa sih yang dapat dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama yaitu dilakukan program KB, keluarga berencana. Program KB ini difasilitasi oleh Indonesia untuk mengurangi jumlah populasi di Indonesia. Misalnya di negara jumlah program ini menentukan setiap keluarga hanya memiliki 2 anak sudah cukup. Nah, 2 anak cukup ini akan menekankan jumlah populasi meningkat, sehingga biaya atau jumlah konsumsi juga akan menurun, sehingga pendapatan juga akan meningkat dan fokus pendidikan juga otomatis akan meningkat. Nah, kedua yaitu adanya pendidikan perempuan. Pendidikan perempuan saat ini untuk sekarang ini tidak terbatas lagi. Bahkan banyak di perempuan lebih sukses pada laki-laki otomatis, dan peningkatan pendapatan juga seiring dengan itu otomatis peningkatan pendapatan juga akan terus meningkat. Akses kesehatan reproduksi juga akan terjamin. Contohnya Indonesia saat ini menerapkan program KB dengan slogan 2 anak cukup. Yang kedua yaitu peran negara maju.
di mana adanya bantuan teknologi, pendanaan program penduduk, dan transport kesehatan. Yang ketiga ada kerjasama global, misalnya organisasi seperti World Bank, Uni Internasional, dan berperan dalam pendanaan dan edukasi penduduk. Misalnya kasus Cina dan India, kebijakan One Child Policy. Ini adalah keberhasilan menekan jumlah penduduk tapi menimbulkan aging population dan ketimpangan gender. Sedangkan di India sendiri penduduknya besar, fertilitasnya menurun tetapi masih tinggi. Tantangannya adalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, aspeknya misalnya dalam kebijakan Cina itu masih ketat, sedangkan India sendiri sudah longgar. Sedangkan hasil pertumbuhan di Cina lebih terkendali, sedangkan di Cina otomatis pertumbuhannya juga masih tinggi. Dampaknya di Cina sendiri sudah aging, sedangkan di India bonusnya adalah demografi yang masih terjamin atau hasil bumi mereka masih terjamin. Kesimpulannya, pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Fertilitas yang tinggi akan menjadi tantangan utama untuk negara berkembang. Penduduk bisa menjadi aset atau bahkan beban. Inilah menjadi tantangan negara berkembang. Sedangkan kebijakan perbaikannya adalah peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pemberdayaan perempuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.